Konsentrasi wisatawan itu memang masih terbanyak ada di Bali. Iya, masih. Apapun itu masih Bali. Wisatawan mancanegara aja mengetahui Indonesia, Bali. Kan. Nah, tapi perlu juga diingat ketika pemerintah kemudian mempromosikan Beyond Bali dengan 5 DPSP yang tadi saya sebutkan itu adalah satu upaya untuk mendistribusikan wisatawan tidak terkonsentrasi lagi di Bali. Nanti ini Labuan Bajo itu akan ada direct flight loh dari Singapura to Labuan Bajo. Oke. Jadi bayangkan juga dari Australia yang Nah, kita harapkan terus begitu ya. Tapi itu sangat bagus sekali ya untuk kemudian membawa orang langsung ke Labuan Bajo. Dari Labuan Bajo orang bisa pergi ke mana lagi. Sekali lagi koordinasikan. Jadi ketika ada krisis masuk, ya bahkan orang bisa DM saya langsung ketika ada masalah gitu. Dan itu meskipun saya tidak balas misalnya, tapi saya pasti langsung kirim ke tim untuk ditindaklanjuti. Aku tidak mau menjadi orang yang takut kehilangan sesuatu, karena kadang kalau kita terlalu takut kehilangan sesuatu, kita akan melakukan segala cara supaya tidak kehilangan. Dan saya tidak mau seperti itu. Kawan-kawan di quotes ya. Terima kasih. Gitu loh. Pariwisata punya banyak sekali tantangan yang tentu harus dipecahkan dalam kepemimpinan 2025 hingga 2029. Saya Niluh Puspa, inilah VIP inilah.com. Narasumber saya, Fani. Apa kabar Fani? Baik, Mbak Niluh. Mbak Fani, bagaimana Anda melihat catatan pariwisata saat ini? Saya keluar dari televisi, udah tidak terlalu banyak untuk bepergian dan mencoba datang gitu untuk memantau beberapa lokasi wisata. Mungkin Mbak Niluh bisa membantu. Oke. Takut. Oh my god, jawabannya ya. Ternyata gitu ya rasanya jadi narsum. Ya ampun. Ya gitu rasanya jadi narsum. Nah, Mbak Niluh sekarang jadi sering jadi narsum juga, berarti kan adrenalinnya berbeda dong, tantangannya berbeda ketika menjadi seorang news anchor. Benar. Satu hal yang saya perlu ingatkan diri saya terus menerus dan sometimes saya lupa adalah saya ini bukan wartawan lagi, dan saya ini adalah sudah menjadi bagian dari pemerintah, pejabat publik. Apa yang keluar dari diri saya itu orang tidak akan melihatnya sebagai keluar dari seorang Niluh Puspa, tapi keluar dari seorang pejabat negara, dari pemerintah. Itu yang harus saya ingatkan diri saya terus menerus saat ini gitu. Karena sering sekali karena ini baru ya peralihannya, jadi sering sekali masih lupa. Oh ya, ingat Niluh, kamu bicara itu apapun yang keluar itu adalah pernyataan pemerintah. Jadi saya harus sangat bijaksana dan sangat berhati-hati dalam mengeluarkan statement gitu. Begitupun ketika diwawancara. Saya tidak bisa lagi menganggap bahwa they are my friend gitu. Nggak bisa. Pada konteks tertentu saya harus selalu mengingatkan diri saya, tergantung siapa yang diajak bicara. Betul. Dalam konteks apa gimana ini saya berbicara seperti itu. Itu sih yang paling challenging. Jadi lebih susah mana? Jadi news anchor, jadi jurnalis, atau jadi seorang pejabat publik? Dua-duanya sama punya tingkat kesusahan masing-masing. Sebagai wartawan juga susah loh, harus mencari data, harus menggali, dan jadi narasumber juga harus bagaimana menjawab itu dengan bijaksana, dengan baik, tanpa menimbulkan kontroversi atau menimbulkan chaos misalnya di lapangan kayak gitu. Oke. Mbak Niluh, aku mau berbagi juga sama teman kita, harus berbagi juga pada teman-teman atau kawan inilah gitu. Bagaimana perjalanan Mbak Niluh dari dulu, bahkan sebelum ketika menjadi jurnalis sampai dengan akhirnya menjadi seorang wakil menteri pariwisata. Tapi mungkin boleh di spill dikit ketika dulu dipanggil, ketika dulu diundang atau diberikan tugas mandat sebagai seorang wakil menteri, itu gimana sih ceritanya? Itu ceritanya tiba-tiba telepon gitu. Tapi memang iya, saya itu sebenarnya sehari malam sebelumnya bahkan saya itu masih merancang next episode program Niluh dengan tema kabinet. Kan lucu, saya melisting nama-nama orang yang dipanggil ke Kartanegara untuk saya pilih siapa yang bisa menjadi narasumber saya, sambil tim saya lagi mencari kontak mereka semua. Itu malam sebelumnya, and then the next day saya ditelepon diminta menjadi wakil menteri. Jadi itu sangat shocking sebenarnya ya, sangat mengagetkan, dan sama seperti mungkin semua orang pasti bertanya, kenapa Niluh sih?
emang dia apa sih, bisa apa dan sebagainya gitu. Saya pun menanyakan pertanyaan itu ketika saya ditelepon dan diminta jadi wamen. Oke. Saya tanya kenapa saya gitu. Dan ada 3 jawabannya yang saya tidak perlu spill dan tidak untuk di spill gitu ya. Ada 3 jawabannya yang mengatakan alasan pertama ini, kedua ini, dan ketiga ini. Dan waktu itu sebenarnya saya tidak langsung menerimanya. Saya siaran dulu. Duty first. Saya bilang tunggu ya, saya tutup telepon ini, saya siaran dulu, nanti setelah siaran saya telepon lagi. Katanya nggak bisa, harus sekarang. Nggak bisa juga, saya harus siaran. Ini udah countdown 10 minute to live gitu kan. Gitu teman-teman, news anchor tuh apapun yang terjadi di belakang layar gitu, kalau misalnya udah countdown, layar dulu yang kita utamakan ya Mbak Nilo ya. Jadi saya siaran dulu. Jadi waktu itu saya siaran dulu sambil siaran sambil baca prompter. Fokus nggak? Tapi fokus nggak waktu itu? Dan saya bawa dialog 2 hari itu di siaran itu. Itu gimana? Jadi saya Tapi tetap harus fokus fokus ya. dengan baca berita, saya tetap fokus dengan dialog saya. Tapi sebelah otak saya memikirkan, is that for real? Ini kalau misalnya saya jawab, saya kasih jawaban Iya, apa jawaban gitu. apa dan sebagainya. Karena Oke. kan ini adalah lompatan yang tidak mudah gitu. Maksudnya ini bukan keputusan kita mau pindah ke kayak satu Stasiun tempat. televisi yang Iya, lain. iya, nggak seperti itu. Tapi ini tawaran yang ya lumayan gitu Besar kan. banget. Besar banget tanggung jawabnya dan sebagainya. Jadi aduh, actually saya sempat menolaknya. You did? Iya. Why? Karena itu tadi saya tidak yakin waktu itu pertama kan. Itu terlalu banyak pikiran gitu loh. Tapi kemudian saya diminta berpikir ulang lah ya. Ada telepon dari seorang kawan yang kemudian memberikan banyak masukan dan sebagainya. Terus akhirnya saya stop. Saya tidak menerima telepon dan tidak berbicara dengan siapapun. Saya kayak berkontemplasi for like 1 hour, and then setelah itu saya menelpon keluarga, saya menelpon beberapa senior untuk saya mintai pendapat dan sebagainya. Baru kemudian udah malam saya baru mengiyakan. Pukul? 9.30 kayaknya. Oke, disitulah semuanya berubah ya. Ya betul, Mbak Wamen. semuanya langsung berubah dan besoknya kan langsung ke Kertanegara, ke Hambalang, waktu itu untuk pembekalan karena memang Dengan bombardir telepon dari teman-teman wartawan dong ya. iya, dia lucu. Teman saya mengirimkan foto saya karena waktu itu sebenarnya saya tidak mau buka kaca jendela ya mobil itu, tapi kasihan teman-teman wartawan pada ketuk-ketuk, terus Pak Bima Arya belakang saya bilang kasihan loh tuh Mbak, wartawan pada ketuk-ketuk kayak kita buka. Aku bilang oke, aku buka. Tapi waktu itu belum no comment ya kan. Teman saya ngirimin dia bilang gini, masa kamu dibilang jadi wamen, hahaha, kan Itu kamu rame lagi banget. liputan. Terus orang bikin saya liputan. Oke. Ada wawancara Iya. one on one bersama siapa Dan gitu tahu ya. nggak sih di sana itu teman-teman wamen itu juga pada kaget juga ngelihat saya. Oke. Sempat kok ada di sini? Tapi kan wajah-wajah familiar dong. Jadi karena kan mereka rata-rata narasumber kita ya kan. Kayak kok ada di sini? Mereka juga nggak mikir kayak bukannya wartawan sebelah sana. Mungkin mereka mikir gitu ya kan. Jadi Jangan salah tangkap. salah orang gitu ya. Itu ada lagunya tuh lagi rame banget di ini saya, medsos saya. Terus jadi waktu itu sempat seperti itu sih, tapi kemudian ya oke, ini adalah lompatan hidup yang harus saya jalani gitu ya. Saya jalani dengan sebaik-baiknya saja sampai hari ini masih bertahan di sini. Gitu. Iya, dan kita harapkan bertahan sampai waktu yang lama, Mbak Nilo. Nanti kita akan lihat tentu saja, karena sekali lagi ya jabatan seperti ini ya itu titipan ya. Tuhan bisa ngasih, Tuhan bisa ambil kapanpun juga. Jadi aku tidak mau menjadi orang yang takut kehilangan sesuatu, karena kadang kalau kita terlalu takut kehilangan sesuatu, kita akan melakukan segala cara supaya tidak kehilangan. Dan saya tidak mau seperti itu. Kawan-kawan di quotes ya. Terima kasih. Gitu loh. Oke. Gitu sebenarnya. Mbak Nilo, keluarga rame dong waktu ketika Mbak Nilo iya. mengiyakan. Ibu saya agak shock juga ya waktu itu ya. Hah? Apaan? Kayak gitu. Kayak semua orang juga kaget. Jadi memang ada jeda tadi karena semua orang masih tidak bisa berpikir gitu. Karena ini tuh apa ya? Saya bilang tidak pernah, bahkan tidak berani saya untuk berpikir sejauh itu. Tidak berani saya untuk bahkan memikirkan akan menjadi ditawari seperti itu tuh tidak berani. Kayak ini terlalu Beyond your imagination. Ya,
dia itu terlalu jauh gitu untuk saya bercita-cita menjadi itu gitu. Oke. Terlalu tidak mungkin gitu. Tapi menjadi seorang maksudnya Mbak Niluh nih, saya nggak bohong, menjadi contoh, menjadi role model bagi teman-teman jurnalis bahwa menjadi jurnalis itu kan sebuah apa ya namanya, kan tadinya dipandang sebelah mata Ya. gitu. Terus Tapi apa namanya, media pers itu adalah pilar keempat demokrasi ya. Betul. Jadi tidak boleh dipandang sebelah mata. catat ya tolong ya. Tapi teman-teman apa ya namanya, orang-orang dari masa kecil dan juga masa muda, masih muda ya Mbak Wamen ya. Masih 25 tahun forever. Masa-masa dulu ketika tumbuh berarti kita nyebutnya ya. Ada yang komentar, ada yang ngirim. Ya, semuanya kaget ya, semuanya kaget, termasuk sahabat saya. Tapi senangnya adalah orang-orang terdekat saya mostly support saya gitu. Banyak memberikan masukan. Makanya saya katakan tadi waktu awal saya ditelepon itu, saya menelpon orang-orang yang berkontribusi dalam hidup saya, memberikan saya panggung, menumbuhkan saya di Kompas TV. Itu ada orang-orang yang saya mintai pendapat. Jadi sebelum saya menerima atau menolak, saya mendengar mereka dulu gitu. Sekaligus minta restu Mbak. Iya, karena saya padahal bisa saja mengambil keputusan sendiri, tapi saya memilih untuk menghargai mereka karena mereka yang menjadikan saya seperti sekarang. I'm nothing without them gitu kan. Jadi saya berpikir mereka harus saya dengarkan, saya harus dapat restu mereka, karena ketika saya dapat restu semuanya baik, ya pasti ada doa yang mengalir dalam perjalanan saya, dan itu akan membuat pekerjaan ini menjadi lebih mudah gitu untuk saya kerjakan ke depannya gitu. Jadi ya syukurlah semuanya mensupport saya gitu. Ini babak baru dalam perjalanan Mbak Niluh ya. Totally. Kalau saya baca sedikit background Mbak Niluh dulu, riset juga karena namanya juga wartawan, gitu riset ya, dong gitu. sama ya. Aku riset juga soalnya. Kita Soal riset. aku? Iya, semua harus di riset ya. Tahu jangan dibeberin banyak aib. Tapi Mbak Niluh apa ya, kalau bisa, maksudnya kalau aku mengkomparasi gitu sosok Mbak Niluh dengan sosok senior yang lain gitu, perjalanan Mbak Niluh nih bisa dibilang banyak banget perjuangannya. Mungkin boleh di-spill cerita siapa tahu menjadi inspirasi buat teman-teman yang lain. Aku tuh selalu mau bilang gini ya. Kita tuh kan cenderung meng-compare diri kita sama orang lain. Kenapa sih cewek kayak gitu? Tapi nggak hanya cewek, laki-laki pun juga seperti itu. Oh gitu ya? Ya kan? Coba deh Pak laki. Iya, Pasti lagi cenderung pada- meng-compare dirinya dengan pencapaian orang lain, dengan wajah orang lain, dengan orang tua orang lain sebagainya. Padahal itu bukan tolak ukurnya kan. Tolak ukur kita adalah siapa kita yang kemarin. Jadi saya dulu ada orang yang meng-compare hidup saya dengan orang lain gitu, kayak aduh enak ya kalau misalnya punya orang tua lengkap seperti mereka, pasti hidupnya lebih enak. Oh enak ya kalau misalnya orang tua kita berada, saya bisa sekolah, tidak harus setengah mati untuk sekolah. Mbak Niluh juga dulu cari beasiswa ya? Iya, saya dulu tuh dari SD, dari kecil itu saya sekolah dengan ya beasiswa ya, bantuan karena orang tua saya tidak mampu. Terus kemudian saya dari SD tuh sudah biasa sekolah sambil kerja. Sampai saya SMA itu sekolah sambil kerja gitu. Karena sekali lagi keuangan orang tua tidak mampu. Termasuk saya kuliah itu kan jeda lama dari tamat SMA 2005, saya baru kuliah itu 2015 kalau saya nggak salah. 2014 gitu. Jadi sangat jauh jedanya karena sekali lagi saya masih belum punya uang waktu itu, dan memang awal kuliah juga saya kayak rada malu kan. Oh, ini umur udah berapa baru kuliah gitu. Tapi cita-cita saya waktu itu saya tutup mata, tutup telinga, lurus saya ke depan, bilang sama diri saya pokoknya saya harus menjadi orang pertama di keluarga saya yang bisa sampai sarjana gitu, karena tidak ada yang bisa sarjana gitu kan, saya harus jadi yang pertama. Terus saya harus bisa membuat orang di desa saya, waktu itu skupnya masih desa, itu ngelihat saya gitu kan, ngelihat saya. Iya, Desa Selat. Jadi saya ingin mereka melihat saya gitu, dan melihat orang tua saya dan melihat keluarga saya gitu. Jadi awalnya inginnya seperti itu. Maka saya punya cita-cita jadi presenter TV waktu itu, pengen jadi presenter TV nasional. Tapi saya ditolak berkali-kali sih sebenarnya ya. Yang nolak nyesel banget nggak sih sekarang? Ada yang WhatsApp nggak tuh? Ada yang chat gitu yang nolak ini? Udahlah ya, itu kan kalau saya tidak melewati masa itu, saya mungkin tidak ada di masa yang sekarang. Kan. Jadi ya saya berpikir begini, saya tidak ingin mengatakan hidup saya lebih berat dari orang lain, tidak. Semua orang punya challenge-nya masing-masing. Saya selalu bilang gini, manusia itu seperti gelas dengan ukurannya yang berbeda-beda. Ada yang 200 mili, ada yang 300 mili. Jangan memaksakan yang 200 mili untuk menampung 300 mili, karena pasti akan tumpah-tumpah. Dan kita tidak bisa mengatakan bahwa mereka,
kamu segitu aja nggak bisa kita katakan seperti itu. Pun kita yang 300 mili tidak bisa mengatakan lah 200 mili nggak bisa, cuman segitu aja. Padahal kamu harusnya lebih bisa seperti saya aja bisa. Itu kan melukai orang lain ya. Jadi saya sebenarnya tidak ingin mengcompare. Tapi yang ingin selalu saya bawa dan cita-cita saya dari dulu adalah, saya bilang kalau saya sukses nanti, saya ingin membuat perempuan utamanya di Bali, ya perempuan Bali utamanya bisa berpikir bahwa ini tidak peduli siapa orang tua saya, siapa keluarga saya, bagaimana latar belakang keluarga saya, tidak peduli tentang itu. Tapi yang dia pedulikan adalah saya ingin berjuang untuk menjadi siapa saya besok. Jadi itu yang ingin saya selalu ingin membawa pesan itu. Dan saya selalu ingin bilang sama perempuan-perempuan di luar sana, sukses itu kamu tidak harus mengukurnya dengan Suksesnya orang lain. Saya baru akan mengatakan saya sukses kalau saya seperti dengan role model, bisa jadi seperti role model saya. Jangan, tapi kalau kamu hari ini hampir tidak bisa sekolah, terus kamu bisa sekolah, itu kamu udah sukses. Iya kan? Seperti saya itu dari dulu nggak pernah berani bermimpi jauh, melambung tinggi, nggak berani. Saya selalu bermimpi begini. Kemarin saya tuh nggak bisa, tidak pernah berpikir saya akan kuliah. Ternyata saya kuliah, saya sudah menganggap diri saya sukses. Saya merayakan kesuksesan itu. Dan itu cara saya mencintai diri saya dan perjuangan saya. Pun ketika kemarin saya jadi orang dengan gaji 600.000, terus sekarang saya punya gaji 6 juta. Saya udah menganggap diri saya sukses. It's okay. Orang lain punya gaji 60 juta, tapi ketika saya dari 600.000 menjadi 6 juta, itu saya juga sukses gitu. Dan saya harus merayakannya, dan kita harus membiasakan diri merayakan pencapaian-pencapaian itu, karena itu cara kita mencintai diri kita. Jadi nggak usah ikut tugas orang lain untuk menjelekkan, untuk menganggap kita tidak mampu. Jangan ambil tugas itu. Tugas kita adalah untuk mengatakan kita bagus dan kita mampu. Gitu. Oke. Itu supaya kita juga belajar ikhlas, legowo, nggak gampang iri dengan kesuksesan orang lain, lihat orang lain terus kemudian lupa sama apa yang harus dan kita ingat capai. Gini, apapun yang terjadi pada hidupmu hari ini dan setiap keputusan yang kamu ambil hari ini, itu akan menentukan siapa kamu nanti. Dan apapun yang terjadi pada kamu hari ini, itu adalah hasil dari perjalanan kamu di belakang dan keputusan-keputusan yang kamu ambil di belakang. Jadi stop regretting itu something. kuncinya. Don't degrade ourselves ya, Mbak Nunung, jangan. Cari kesuksesan kita masing-masing. Betul. Oke, bicara mengenai kesuksesan, Azik. Bicara mengenai pariwisata. Saya tahu arahnya kemana. Oke, aku host juga. Susah yang harus kali ini kawan-kawan. Nggak bisa, soalnya nggak bisa tuh yang namanya kita putar apa segala macam, karena udah lebih jago, udah tahu gitu berangkatnya dari situ. Oke. Nah, tapi enggak, belum masuk situ. Mbak Nilo kan sebagai seorang wakil Menteri Pariwisata. Iya. Berarti kan ini tentu saja berkaitan dengan lokasi-lokasi, titik-titik destinasi wisata yang ada di Indonesia dulu kita bicara. Betul. Ya mengenai skupnya. Ketika belum jadi jurnalis, nostalgia dikit masih. Lokasi wisata atau lokasi yang pernah Mbak Nilo datengin dan membekas sampai dengan saat ini, apa saja? Mungkin boleh cerita dikit. Dan bisa jadi mungkin maksudnya masuk dalam proyeknya Kemenpar. Saya tuh sangat suka traveling ya dari dulu. Tapi ya kita kalau zaman dulu kan di tergantung tugas ya Mbak ya. Tapi di luar daripada tugas saya suka traveling ya dari dulu saya suka. Tapi ya gitu, kita backpackeran dan sebagainya. Yang penting bisa traveling. Satu hal yang saya selalu ingat dalam ingatan saya, kan saya sangat suka alam gitu. Saya lupa tahun berapa, 2013 maybe atau 2014 saya lupa. Itu saya ke Labuan Bajo. Yes. Dan waktu itu hotel tempat saya menginap, saya lupa namanya, tapi itu tempatnya nggak ada listrik dan jalannya tidak diaspal. Kesananya naik? Kita dijemput oleh mobil hotel, itu jalannya nggak diaspal, jadi bayangin nggak kalau hujan. Terus dia gelap, saya nanya, Pak kok gelap, karena saya udah nyampe malam. Pak kok gelap sih Pak? Iya, soalnya di sini nggak ada listrik. Jadi hotel itu punya genset sendiri atau apa gitu lah waktu itu. Dan tapi tempatnya itu bagus banget karena dia itu dia di teluk gitu. Jadi itu dia punya pantainya sendiri. Ada pantai, ada pulau di seberangnya. Jadi pasirnya cantik sekali. Tapi
nggak ada ini apa namanya, Penerangan nggak ada listrik. penerangan, jadi jalannya tuh gelap. Terus kan tidak ada kendaraan umum waktu itu, jadi kita harus bolak-balik menggunakan mobil hotel itu. Harganya murah waktu itu, harganya ratusan ribu aja. Karena kita dulu traveling pasti nyari yang harga murah. Betul, Ya kan, bersahabat. iya, bersahabat di kantong. Terus saya hopping island waktu itu juga, itu ke Rinca, Pulau Kelor. Komodo dong, lihat ya. Iya, sama satu lagi saya lupa apa. Waktu itu karena kita minim budget, saya nanyakan ke hotel, oh mereka punya kan speedboat untuk hopping island, it's very expensive ya waktu itu. Saya Sampai sekarang kok Mbak Nilu. saya akhirnya berpikir, aduh saya pergi ke dermaga. Saya pergi ke dermaga pelabuhan itu, saya ketemu sama warga, ngobrol-ngobrol, dapat kapal yang murah. Saya keliling hopping island, dan menikmati bagaimana di situ waktu itu dermaga masih ya begitu-begitu, masih apa namanya agak reot lah ininya dan sebagainya. And then 2017 kemarin saya ke sana. Wow, Progresnya sangat pesat. luar biasa. Itu cantik sekali gitu, dan Taman Ujung itu sudah dibuat, Kampung Ujung udah dibuat jadi bagus. Dulu makan di Kampung Ujung itu tuh masih tenda-tenda gerobak-gerobak gitu kan. Sekarang udah dibuat jadi sentra kuliner, pelabuhannya juga sudah bagus, terus kemudian jalannya, listriknya sudah ada, terus kemudian hotel-hotel sudah banyak tumbuh. Jadi luar biasa perkembangannya, karena memang Labuan Bajo itu kan diproyeksikan waktu itu oleh pemerintah untuk menjadi Beyond Bali kan. Yes. Nah, jadi dia salah satu super prioritas DPSP, destinasi super prioritas ya, Indonesia gitu. Nah, jadi melihat perkembangan itu dan melihat hospitality-nya yang juga terus berkembang, saya bilang, wah luar biasa nih perkembangannya. Itu satu contoh Labuan Bajo, luar biasa. Dan itu baru satu contoh aja. Masih banyak Masih banyak lokasi-lokasi lagi. titik-titik destinasi wisata Kita lain. tuh ada yang- 5 DPSP ya, 5 daerah destinasi super prioritas. Itu ada Labuan Bajo, kemudian Mandalika, terus Borobudur, terus kemudian Toba dan Likupang Manado. Oke, oh iya sih kalau kita ngelihat peta persebarannya di hampir titik yang penting seluruh betul, Indonesia. betul sekali. Nah, itu Barat, timur, tengah, semuanya. ada semua. Nah, itu memang yang terus didorong untuk wisatawan itu bisa menyebar ke sana. Jadi semua tidak terkonsentrasi di Bali. Meskipun 3 greater area atau 3 pintu masuk utama Indonesia, yaitu Bali, Jakarta, dan Kepri masih tetap diprioritaskan. Tapi yang 5 itu terus dikembangkan untuk bisa menjaring lebih banyak lagi wisatawan. Kemudian juga bisa menikmati keindahan yang beragam. Bali dan Labuan Bajo itu punya karakteristik yang mirip, Berbeda. tapi sebenarnya Beda. berbeda, sama pantai, tapi sebenarnya itu berbeda gitu. Terus kemudian Borobudur, Jogja area dan sebagainya dengan culturalnya luar biasa. Danau Toba, oh my god, that's very beautiful ya. Danau Toba itu, aduh, cantik banget. sekali gitu. Walaupun waktu itu kan buat liputan ya. Tapi memang itu tadi, jadi terus dikembangkan gitu. Gak ada rencana buka pintu atau gate di Indonesia Timur, Mbak Wamen? Jadi gini, kalau kita bicara membuka gate itu kan ada di Kementerian Perhubungan ya. Jadi ini memang sudah lintas kementerian. Tapi nanti ini Labuan Bajo itu akan ada direct flight loh dari Singapura tuh Labuan Bajo. Oke. Jadi bayangkan, Juga dari Australia yang nah, kita harapkan terus begitu ya. Tapi itu sangat bagus sekali ya untuk kemudian membawa orang langsung ke Labuan Bajo. Dari Labuan Bajo orang bisa pergi ke mana lagi. Jadi ada Raja banyak. Nah, bucket list memang masih. Raja Ampat itu memang segmented sekali ya wisatawan yang datang ke sana dan sangat bagus sekali. Tapi semua semua timur Indonesia dari Sabang sampai Merauke semuanya kita ingin tumbuh pariwisatanya. Karena sekali lagi yang ekonomi segala hal yang bergerak ekonomi pariwisata itu tidak pernah mati, dia terus Betul. akan tumbuh dan tumbuh. apalagi gitu. kalau kita melihat bagaimana Indonesia ya. Ya, Itu dengan potensinya bentangan, luar biasa sekali. paling bagus. Timur sampai barat, aduh, utara, selatan semuanya luar biasa. Masih ada tempat yang jadi bucket listnya Mbak Wamen gitu untuk Mbak Wamen datangi. Saya sampai dengan sekarang belum datang ke Raja Ampat loh ya.
Kenapa tidak langsung Tolong dilaksanakan? dicatat sama asuamen saya, agendakan nggak ke dicatat? Raja Ampat. Raja Ampat itu Saya berarti. sudah kalau Jayapura apa semua saya sudah datang sebelum jadi wamen. Saya sudah mengunjungi banyak destinasi wisata di sana ya. Tapi memang Raja Ampat saya belum sempat kunjungi. Actually sebenarnya kemarin di November saya merencanakan ke sana. Waktu sebelum diminta jadi wamen waktu itu saya sudah membuat pas ulang tahun saya, karena setiap ulang tahun saya akan traveling ke tempat baru. Oh, ulang Tapi, tahunnya kapan Mbak Wamen? Iya. Kemarin November. Seorang Scorpio ya. Betul sekali. Jadi waktu itu saya sudah merencanakan di ulang tahun saya akan ke Raja Ampat. Tapi dilalanya terjadi huru-hara ini, akhirnya Pelantikan aja juga 20 November ya Mbak Wamen ya. nggak bisa kemana-mana waktu Tapi itu jadi kado dong berarti ya pelantikan itu. Ya boleh dikatakan begitu ya. Kan jaraknya tidak jauh dari ulang tahun Mbak Wamen. Betul, ya boleh dikatakan begitu juga. Oke, berarti Raja Ampat menjadi bucket list selanjutnya. Dan Aceh. Aceh itu juga cantik sekali alamnya. Banyak lah, hampir semua tempat deh. Saya kemarin habis dari Kepri, luar biasa sekali, ke Batam Bintan, Pulau Penyengat. Aduh cantik banget. Semua, aduh kayaknya saya seperti gemes gitu melihat keindahannya. Nah, Luar itu biasa juga Indonesia. masuk dalam apa ya namanya proyek prioritasnya Kemenpar ya. Kepri itu adalah salah satu greater area kita ya, yang tadi pintu masuk. Kepri itu kan banyak turis masuk dari Singapura, dari Malaysia, itu besar sekali, dan angkanya kemarin itu sudah di Oktober apa November saya lupa, itu mereka udah 1,3 juta wisatawan yang masuk di sana. Oke. Jadi ya kita optimis pintu-pintu masuk seperti itu akan terus menumbuhkan banyak wisatawan ke Indonesia. Apalagi gitu. ngeliat targetnya ya Mbak Wamen ya 14 sampai 16 juta Luar tahun biasa 2025 ya. ini. Terus itu gimana? Maksudnya kalau misalnya tapi apakah viable gitu dengan adanya 3 gate? Sampai sekarang kan masih ada 3 gate ya gitu, 14 sampai 16 juta. Itu greater area, artinya paling banyak masuk wisatawannya dari situ. Oke. Tapi kan masih ada tempat-tempat yang lain atau pintu-pintu yang lain untuk masuk wisatawan gitu. Tapi memang yang terbesar adalah 3 tadi, makanya kita sebut yang 3 greater area tadi gitu. Gak apa-apa dengan apa ya namanya, kan Mbak Wamen juga tahu kan kemarin sempat rame tuh virus yang HMPV ya. HMPV itu. Gimana caranya menyortir dengan kita supaya mencegah peristiwa atau masa COVID-19 itu terulang kembali. Oke. Di COVID kemarin itu sudah ada diterapkan namanya CHSE ya. Cleanliness, Health, ya safety itu CHSE ya. Iya, Itu berkaitan safety dengan environment. itu. Kita bicara soal kebersihan ya. Nah, itu tentu terus kita minta untuk ditingkatkan dan dikuatkan terus gitu terkait dengan CHSE ini. Jadi semuanya harus menjaga pola hidup yang sehat, destinasi maupun juga hotel, restoran menjaga tadi terkait dengan kebersihan dan sebagainya. Di samping itu kan kalau kita bicara soal virus seperti itu adanya kan memang kewenangannya di Kementerian Kesehatan ya. Dan sejauh ini kita menunggu sebenarnya arahan Kementerian Kesehatan bagaimana. Sejauh ini kan dianggap atau dikatakan ini masih oke begitu ya, kita tunggu saja. Tapi sejauh ini kita terus mendorong destinasi atau pelaku industri pariwisata untuk menguatkan CHSE tadi gitu, menjaga kebersihan dan sebagainya. Oke, tapi ada, dan itu pun juga apa ya, dikhawatirkan kan melahirkan isu-isu baru gitu. Ini kalau misalnya kayak ini lagi nggak ada prompter, kalau dulu kan ada prompter ya contekannya ya Mbak Wamen ya. Sekarang saya harus baca skrip gitu. Mengenai misalnya over tourism, terus kemudian juga ketidakmerataan ekonomi di berbagai daerah, tidak hanya di destinasi wisatanya, tetapi juga mungkin daerah-daerah sekitarnya. Apa yang sejauh ini Mbak Wamen berdasarkan fakta-fakta yang Mbak Wamen dapat di lapangan dan kemudian cari solusinya? Jadi kemarin itu memang banyak suara soal over tourism ya. Tapi saya mau katakan begini, sebenarnya tidak bisa dikatakan itu over tourism. Yang ada adalah over concentrated. Jadi konsentrasi wisatawan memang saat ini kalau Bali secara umum, Bali dalam skop Bali misalnya itu terkonsentrasi di Sarbagita ya, Denpasar, Badung, Gianyar, Tabanan. Memang konsentrasinya di situ. Kalau kita lihat macet itu ada di wilayah situ. Tapi wilayah-wilayah lain seperti Buleleng, Bali Utara, Bali Barat, Jembrane, itu tidak ada over concentrated. Wisatawan masih, jadi Bali secara umum masih bisa menampung wisatawan. Kalau kita bilang over tourism, semua Bali itu udah terjadi seperti di kawasan Canggu itu. Sampai semua tidak bisa. tidak disarankan menjadi tempat wisata?
Ya itu kan evaluasi ya. Maksudnya oke, itu masukan yang bagus untuk kita kemudian memikirkan solusi apa yang harus dilakukan supaya tidak terjadi over concentrated tadi. Nah, kita sebenarnya sudah melakukan beberapa hal. Kita mendorong turis itu beralih ke wilayah Bali Barat, Bali Utara. Nah, itu kita dorong pemerintah daerah, pelaku industri untuk mengembangkan atraksi-atraksi di sana sehingga wisatawan tertarik untuk ke sana. Termasuk di September tahun lalu di kepemimpinan Pak Sandi, waktu itu Pak Sandi sudah melaunching paket wisata 3B, Banyuwangi, Bali Barat, Bali Utara. Nah, kita berharap dengan cara itu wisatawan akan tersebar ke sana. Memang itu masih perlu untuk kita dorong lagi, begitu. Utamanya adalah bagaimana ada transportasi dari Banyuwangi ke Bali Utara, hal ini Lovina. Itu masih kami harus mendiskusikan lintas kementerian ya saat itu, karena ada perhubungan di dalamnya, ada PU tentunya di dalamnya yang terus kami coba untuk komunikasikan. Nah, itu adalah salah satu cara untuk Bali. Jadi kita mau dorong mereka ke Bali Utara, Bali Barat, Bali Timur gitu ya, untuk datangnya ke sana. Nah, kalau kita bicara Indonesia secara umum, konsentrasi wisatawan itu memang masih terbanyak ada di Bali. Iya, masih. Apapun itu masih Bali. Wisatawan mancanegara aja mengetahui Indonesia, Bali kan. Nah, tapi perlu juga diingat ketika pemerintah kemudian mempromosikan Beyond Bali dengan 5 DPSP yang tadi saya sebutkan, itu adalah satu upaya untuk mendistribusikan wisatawan tidak terkonsentrasi lagi di Bali, tapi ke 5 wilayah itu. Nah, mungkin banyak yang bilang, tapi mereka nggak berkembang, turisnya belum banyak ke sana. Secara catatan angka sih ada progres. Tapi yang perlu diingat kita bersama adalah kita tidak bisa membandingkan Bali dengan mereka. Bali itu sudah sekian puluhan tahun dengan pariwisatanya. Kita melihat Bali yang sekarang itu Bali yang sudah settle, tapi kita tidak melihat kan perjuangan waktu itu gitu. Nah, itu yang dilakukan saat ini oleh 5 DPSP itu. Jadi ya kita berikan waktu lah ya. Beda waktu start beda waktu startnya aja. Tapi tumbuh kok. Labuan Bajo kita lihat bagaimana pertumbuhannya wisatawan yang datang ke sana. Kemudian kita lihat juga Borobudur, kemudian Danau Toba, Likupang. Yes, masih ada catatan. Yes, kita masih punya PR, infrastruktur, konektivitas, kemudian kualitas SDM di destinasi-destinasi itu, iya. Dan itu kita terus perbaiki, kita terus koordinasikan dan kita terus tumbuhkan gitu. Bagaimana agar mereka bisa siap seperti juga nanti menjadi Bali-Bali selanjutnya gitu. Kualitas SDM berarti di ranahnya Kemenpar juga kan ya, untuk kita punya sumber daya dan kelembagaan, Kedeputian Sumber Daya Kelembagaan begitu. Di sana memang ada banyak tugasnya ya. Salah satunya tentu adalah bagaimana memberikan sertifikasi bagi pelaku pariwisata, termasuk juga pekerja begitu. Karena kita juga punya target serapan tenaga kerja di pariwisata yang juga tinggi. Nah, kita juga punya Poltekpar. Jadi kita punya 6 Politeknik Pariwisata. Ada di Bali, ada di Bali, Medan, Manado, kemudian Makassar juga ada, terus Palembang. Saya lupa satu lagi apa ya. Saya lupa. Nah, itu ada Poltekpar, itu adalah tempat untuk mencetak tenaga profesional di industri pariwisata gitu. Jadi itu adalah salah satu cara kita juga untuk kemudian meningkatkan kualitas sumber daya tenaga pariwisata. Mencegah hal-hal yang selama ini dikeluhkan juga sama pelaku pariwisata, Mbak Wamen, kayak pungli. Mau curhat dikit. Kan ya gitu gimana? Saya sih belum dapat pengalaman, tapi kemarin itu rame soal pungli di Tumpak Sewu misalnya kan. Terus kemudian Masjid Al-Jabar waktu itu juga rame. Iya. Kalau di Jakarta di Sentul katanya beberapa tempat untuk trekking ada pungli juga. Saya terakhir itu trekking di awal tahun kemarin, saya trekking ke kawasan sana. Saya belum ketemu pungli sih waktu itu, tapi padahal saya trekking tidak sebagai Wamen. Saya benar-benar
wisatawan biasa gitu, jadi nggak pakai perangkat apa semua, tapi saya nggak Ketahuan ketemu. wajahnya Mbak Wamen. Enggak ada yang kenalin saya kok. Saya tetap bayar 15.000 masuk ke sana. Gak ada yang kenalin saya. Saya tuh beruntung jadi wamen yang tidak dikenali oleh orang-orang. Jadi saya biasa lari pagi ke destinasi. Kalau saya lagi kunker, saya lari ke destinasi wisata. Terus di stop, disuruh bayar, saya bayar. Jadi sekalian saya bisa tahu apa dan bagaimana pengelolaan di sana gitu. Tapi saya meskipun saya tidak ada pungli, tapi saya mendengar dan saya menindaklanjuti ya. Seperti waktu kemarin rame Tumpak Sewu misalnya, itu langsung saya tindak lanjuti. Deputi berhubungan dengan Polisi? bukan hanya polisi tapi pemerintah daerah. Oke. Karena destinasi wisata itu yang punya adalah pemerintah daerah, bukan Kementerian Pariwisata. Jadi kewenangannya di sana. Nah, di sana itu langsung dilakukan rapat dan akhirnya dibuatlah one gate system. Jadi tiketnya satu untuk ini semuanya. Semua titiknya. Jadi dibuat seperti itu, dan kemudian kita juga terus mendorong untuk penguatan Pokdarwis ya. Jadi namanya kelompok sadar wisata. Jadi untuk merangkul mereka supaya menjadi orang-orang yang kemudian nanti justru bisa mengembangkan destinasi itu gitu. Nah, hal-hal seperti itu memang terus kita lakukan ya, termasuk juga ketika kemarin ada rame-rame di puncak gitu misalnya dengan polisi. Lihat videonya yang bawa Ya betul. gemes. Itu teman saya kena pungli juga di puncak gitu, dia cerita juga ke Jalur saya. alternatif ya. Iya, itu kan kewenangannya polisi dan pemerintah daerah, dan itu kan sudah ditangani juga. Nah, kita memang memikirkan formula yang paling tepat bagaimana mengatasi masalah pungli ini. Tapi yang pasti ketika ada sesuatu pasti langsung kita tangani, termasuk koordinasi dengan polisi dan pemerintah daerah sebagai pengelola dari setiap destinasi itu. Perlu gitu. dibikin hotline nggak, Mbak? Kalau misalnya kayak kalau Sebenarnya kita sudah ada ya, udah banyak sebenarnya yang masuk gitu ini, tapi memang kan perlu untuk kita sekali lagi koordinasikan. Jadi ketika ada krisis masuk, ya bahkan orang bisa DM saya langsung ketika ada masalah gitu, dan itu meskipun saya tidak balas misalnya, tapi saya pasti langsung kirim ke tim untuk ditindaklanjuti gitu, hal-hal yang seperti itu. Nah, hotline kita ada dan itu bisa diakses juga. Kemudian nanti masyarakat bisa mengeluh dan sebagainya, pasti akan kita tindaklanjuti. sebelum aku masuk ke pertanyaan selanjutnya, Mbak Wamen, jadi penasaran. Masih ada berapa pertanyaan di situ? Durasi tolong. Nanti kan Ya, dipotong. biasanya kalau saya tapping tuh durasi produser saya sudah dengan Produsernya udah ya. ketawa lagi. Enggak ya, bebas ya? Bebas, buat Mbak Wamen mas spesial. Mbak Wamen. Iklannya banyak kan ya? Ada. Amin. Dengan Mbak Wamen masuk nih, kayak katanya sih sponsornya bisa nambah. Amin. Mbak Wamen terima kasih. Mbak Wamen. Waktu tidur Mbak Wamen berkurang berapa jam nih semenjak jadi? Oh my god. Soalnya tadi kan katanya baca DM, kemudian masyarakat bebas gitu untuk menghubungi Mbak Wamen. Iya. Saya itu, aduh iya benar. Saya kadang juga sampai saya bilang sama tim saya bilang, ini kok kamu ngasih saya kerja terus, kapan liburnya? Kerja gitu. Tapi karena apa ya, Sudah terbiasa tidak tidur ketika tapi kita kan jadi wartawan juga gitu ya. Mereka tuh pada gini, Bu Ibu nggak capek? Gimana ya? Kalau saya ditanya ritme kerjanya gimana setelah jadi wamen daripada jadi jurnalis, saya rasa tidak ada perubahannya. Kita jadi wartawan juga gini ya kan. Dulu saya jadi host sekaligus jadi produser program saya sendiri. Pada saat hari-hari editing, saya tuh bisa pulang jam 1 pagi, jam 2 pagi. Dulu kita liputan ke lapangan, udah jam pulang, tiba-tiba breaking, lanjut sampai malam. Jadi ya nggak ada yang berubah ya. Oke aja ya rasanya. Justru jadi jurnalis dulu itu menguatkan mental saya. Udah membiasakan misalnya fisik, kemudian mental batin udah terbiasa. Jadi sekarang udah nggak kaget lagi ya. Nggak terlalu kaget dengan yang paling bikin saya agak kaget itu ya karena kita masuk ke birokrasi yang mana selama ini saya melihatnya dari luar, sekarang masuk ke dalamnya. Oh ternyata banyak hal yang saya perlu adjust diri saya gitu. Itu aja sih. Kita kan nggak akan tahu ternyata bagaimana kondisi sebenarnya kalau kita tidak masuk dan juga terlibat langsung. Betul ya. Sekali. Mau? Boleh off the record nanti mungkin setelah ini ada bicaraan gitu. Jadi wamen sehari? Enggak, makasih Mbak Wamen. Jadi asistennya Mbak Wamen aja kayak udah kebayang sih bagaimana ya kesibukannya. Oke, kita masuk lagi ke topik selanjutnya. Asik. Apa? Serius ini kayaknya masih banyak nih pertanyaan. Masih kok Mbak Wamen, boleh lah ya. Saya lihat di sini sih udah nomor 10 terakhir ini.
Ya, nomor Oke. 10 benar. Berkaitan dengan Sumba, asik ada itu dia. Oke. Sumba dijadikan destinasi wisata favorit saat ini gitu, menggantikan sebelumnya Bali dan juga beberapa lokasi lainnya kan ya kalau kita baca. Dari Kemenpara sendiri ada, maksudnya membaca ini sebagai peluang tentu saja. Mungkin ada rencana apa selanjutnya? Wow, Sumba itu alamnya indah banget ya. Udah ke sana belum? Udah, Iya saya kan? buat tugas Mbak. Pengen foto-foto ya di sana ya. Tapi memang indah banget. Meskipun kita memang masih bermasalah dengan konektivitas, misalnya kan, aksesibilitas itu memang perlu untuk dikembangkan dan perlu untuk kita pikirkan bersama. Tapi saya mau bilang bahwa tadi nyambung juga yang sebelumnya tentang Labuan Bali Bajo. sempat masuk no list dan sebagainya. Saya mau bilang kita itu sepanjang 2024 punya banyak sekali penghargaan internasional. Bali sebagai destinasi yang masih difavoritkan ya. Itu memang karena sudah sangat nancep di kepala orang-orang, jadi Bali memang masih difavoritkan. Dan kemarin saya Magis lihat, soalnya sih, Mbak. iya Yes, kan, curhat ya, magis banget ya. Nah, kita mendorong supaya destinasi provinsi-provinsi lain atau destinasi di luar daripada Bali itu juga punya, utamanya kan pemerintah bisa punya kesamaan nih, menjadikan pariwisata sebagai prioritas gitu. Dengan menjadikan pariwisata sebagai prioritas itu kita akan mengerahkan sumber daya dan sebagainya untuk membangun pariwisata. Pariwisata itu jangan dilihat sebagai cost, tapi sebagai investasi harusnya. Oke. Ya kan? Oke. Pariwisata itu investasi. Kita jangan melihat membangun destinasi terus kita jadikan itu sebagai cost. No, itu investasi yang mana dia akan panjang. Bayangkan berapa orang yang akan datang dan berapa perputaran ekonomi yang akan terjadi di sana. Indonesia itu, saya lupa catatannya, tapi ada banyak penghargaan yang kita dapatkan di level internasional. Terbaru itu TripAdvisor menempatkan Indonesia, Bali utamanya nomor 2 setelah London. Jadi luar biasa kan? Padahal jauh banget ya bedanya, maksudnya kayak kalau kita ngelihat bagaimana karakteristik London gitu, Iya, England dengan Indonesia yang jauh sekali. Tapi kita masuk tuh. Terus sebelumnya kita ada juga di posisi 1. Dan yang good newsnya perlu untuk saya sampaikan. Kita itu kan punya 6.058 desa wisata ya. Dan sepanjang 4 tahun penyelenggaraan Best Villages di UN Tourism, itu kita sudah 4 desa wisata kita itu sudah menang di sana sebagai Best Village gitu loh. Dan yang terbaru 2024 kemarin tuh 2 desa kita, Jatiluwih di Tabanan tahu kan, dan kemudian satu lagi Wukirsari di Jogja menang. Nah, hal-hal seperti ini tuh menumbuhkan optimisme gitu bahwa pariwisata kita itu masih lebih kuat kok dibandingkan dengan negara-negara lain. Yes, masih ada yang perlu untuk kita evaluasi, kita kembangkan gitu, tetapi kita harus optimis bahwa kita masih menjadi andalan dunia dan kita mau terus mendorong pariwisata Indonesia itu menjadi pariwisata kelas dunia. Gitu. Tahun berikutnya berarti posisi pertama akan kita rebut ya. Nah, Jaya. harus dong. Kita sudah banyak kok yang menempatkan kita di posisi pertama juga gitu. Dan kemarin itu di Travel and Tourism Development Index, Indonesia itu tahun kemarin sudah menempati posisi 22 dan itu naik 10 peringkat dari sebelumnya 32 gitu. Jadi kita punya target harus masuk Big 20, Top 20 ya. Nah, kita punya target itu. Tentu ada banyak hal-hal yang harus kita lakukan. Maka kita mulai dari sekarang selalu menguatkan pariwisata kita. Ada 5 hal yang kita kuatkan, yaitu pertama adalah terkait dengan daya saing destinasi dengan gerakan wisata bersih. Jadi gerakan wisata bersih ini penting sekali. Dengan destinasi yang bersih, toilet yang bagus, orang-orang akan datang ke sana kan. Terus yang berikutnya kita juga mau memanfaatkan AI begitu untuk website kita di Indonesia.travel, mau kita revamping websitenya, membuat lebih atraktif dan lebih memudahkan orang dari googling menjadi booking gitu. Googling Indonesia and then langsung booking gitu. Tadinya cuma ngeliat pakai kamera 360 gitu betul. misalnya. Sekarang nanti bisa dengan website kita yang baru, orang bisa tahu ada atraksi apa dan bisa connect ke bookingnya begitu, langsung ke hotelnya atau ke OTA-nya. Dan kamu tahu nggak sih kalau menurut catatan Amadeus ini sudah ada 1 miliar, sebenarnya ada 1 miliar orang googling Indonesia
Indonesia, mencari tentang Indonesia, tapi bookingnya ya hanya di atas 10 juta gitu. What happened? Jadi nah itu tadi karena mungkin mereka udah capek. Kadang kan kita capek ya googling, bandingin sana sini, akhirnya kita ada deh gak jadi Nggak gitu jadi, kan. oke. Nah itu konektivitas salah satu isu. Yang berikutnya juga yang kita ini kan adalah kita ingin mensupport event-event IP Indonesia. Jadi uang kita harus berputar di dalam. Kita harus membuat event-event kelas internasional, tapi IP-nya adalah IP Indonesia. Jadi kita Oke. menaikkan karya anak bangsa gitu. Terus berikutnya kita juga ingin mengembangkan atau menaikkan kelas lah kelas wisata kita, yaitu dengan 3 poin. Pertama itu ada namanya gastronomi. Kita sangat kaya dengan gastronomi ya kan. Terbaik. Kuliner kita the best gitu kan. banget ya. Jadi kita mau menguatkannya melalui gastronomi. Jadi kita gastrotourism, marine tourism. Karena kita negara kepulauan. Terus kemudian yang ketiga adalah wellness tourism. 3 ini akan membuat pariwisata kita itu naik kelas, dan karena kita mengejar devisa, tiga item ini yang akan bisa membuat length of stay-nya orang lebih lama dan spendingnya wisatawan itu lebih lama, otomatis devisa kita akan naik. Gitu. Nah Oke. yang berikutnya kita ingin yang kelima itu adalah bagaimana menguatkan daya saing desa wisata supaya desa wisata itu adalah pariwisata dengan community base. Jadi otomatis itu akan menghidupkan ekonomi masyarakat di desa wisata. Apalagi sesuai gitu. dengan nilai-nilai masyarakat Indonesia kan dari Ya. sejak zaman dahulu sampai sekarang ya Mbak Wamen. Sekalian itu juga ingin dikuatkan oleh Pak Presiden, ekonomi kerakyatan. Ekonomi kerakyatan, Yes, betul. betul, Oke. gitu. Masih ada 2 pertanyaan lagi, masih boleh ya Mbak Oh Wamen? boleh, I yang promise. penting Two. Pak produsernya Two nggak questions. nyari-nyari. 2, please. Oke. Perempuan selalu benar kan Mbak Wamen? Iya dong. Oke, Mbak Wamen, kalau dulu kita melihat bagaimana Kemenpar sebelumnya kan Kemenparekraf ya 10 tahun terakhir ini menggunakan salah satu amunisi terbesarnya gitu untuk bekerja sama itu adalah penggunaan influencer. Kalau dari point of view Mbak Wamen, sepenting apa sebenarnya pariwisata Indonesia menggunakan influencer, selebriti-selebriti yang muncul warawiri di media sosial itu untuk menyukseskan program-programnya? Oke, begini, destinasi itu tidak akan dikenal orang tanpa ada yang mempromosikan. Ya kan, itu kenapa di Kementerian Pariwisata ada yang namanya kedeputian pemasaran, ya kan? Kayak semua Iya, orang punya marketing, yes, promosi. Nah, siapa yang kita libatkan dalam promosi kan itu pertanyaannya. Ada banyak, tidak selalu harus influencer, tetapi influencer juga part of orang yang akan mempromosikan. Oke. Tapi influencer itu apa sih? Bukan buzzer. Bukan buzzer. Influencer adalah orang yang menginfluence orang lain untuk datang ke satu tempat atau menikmati sesuatu. Dan siapa sih mereka itu? Nggak harus artis. Mbak Fani kalau pergi liburan, bikin foto, bikin vlog, rame, udah influencer. Terus orang datang ke sana karena nonton vlognya Mbak Fani, influencer. Saya misalnya sebagai wamen atau sebagai saya pribadi datang ke destinasi wisata, saya foto-foto, saya bilang, wah di sini bagus, bla bla bla. Saya adalah influencer juga. Jadi saya tidak ingin mengatakan enggak, jangan pakai influencer apa, tapi saya kira semua orang adalah influencer kok gitu. Selama dia membuat orang datang, membuat orang terinfluence untuk datang, benar. buat datang gitu, buat ke sana. Dan dan itu memang harus dimanfaatkan. Maka di Instagram saya awal itu saya bikin tolong tag saya destinasi wisata di tempat kamu atau yang kamu kunjungi dan produk wisata atau paket wisata atau mungkin produk-produk UMKM yang ada di sana, tag saya akan repost. Itu adalah cara saya untuk menjadi influencer juga, mempromosikan destinasi gitu. Jadi mereka sangat penting, siapapun orangnya. Mereka sangat penting untuk mempromosikan setiap destinasi wisata, karena sekali lagi destinasi wisata tidak akan dikenal kalau tidak ada yang mempromosikannya. Jadi everyone can be an influencer dan diajak bekerja Kita tidak sama mengkotak-kotakannya Kemenpar. gara-gara siapa dia harus siapa dan Selebgram sebagainya, atau tapi seleb gitu ya. siapapun itu Oke. gitu. Nah, yang terakhir nih. Promise. Terakhir terus kayaknya dari Tadi kan 2 terakhir. Oke. Nah, Mbak Wamen kan tadi kita bicara mengenai target Kemenpar, terus kemudian bagaimana curhatan-curhatan dari para pelaku wisata gitu. Termasuk ketika kita membaca
apa yang akan terjadi ke depan, daya beli kita kan masih lagi, Iya. maksudnya masih perlu diperjuangkan. Tapi berkaitan juga dengan tiket pesawat yang ya walaupun kita tahu ini ranahnya kementerian yang lain, cuma tiket pesawat ini kan sangat penting menjadi base kita bisa pergi ke tempat yang ingin kita tuju, Iya. tempat kita ingin berwisata. How do you see that? Ya, itu concern kami juga. Di awal kami masuk, saya dan Bu Menteri itu saya berbincang dengan Bu Menteri langsung meng-highlight tiket pesawat Bu Wamen. Iya Bu, betul tiket pesawat. Maka waktu itu kita berdiskusi panjang bersama dengan Kementerian Perhubungan Pak Dudi, bersama dengan Kementerian BUMN Pak Erick Thohir. Dan memang ini bukan ranahnya di kami, tapi kami kan penikmatnya gitu, Kementerian Pariwisata. Kita mendorong itu. Ada banyak sekali komponen yang menentukan harga tiket pesawat, dan tentu ada biaya operasional di dalamnya. Tentu semua punya kebijakannya masing-masing begitu. Tapi kita mau mencari win-win solutionnya. Kita terus mendorong sebenarnya untuk tiket pesawat kita lebih kompetitif, ya kan? Itu tadi lebih kompetitif. Kalau murah kan sangat relatif ya, tapi lebih kompetitif gitu. Dan kemarin kita berhasil dengan kesepakatan bersama, diskusi yang panjang, kita berhasil membuat turun dulu di hari besar Nataru kemarin. Akhirnya turun 10%, dan kita berharap ini bisa continue begitu, atau paling tidak bisa dilakukan lagi. Kita berharap bisa dilakukan lagi di Lebaran dulu, ya kan? Lebaran, karena itu hari raya yang sangat penting, pergerakannya sangat besar sekali. Tapi di luar daripada itu, semua orang dan di pemerintahan ini juga punya concern ke sana dan sedang mencari-cari solusi bagaimana caranya agar harga tiket ini lebih kompetitif. Karena ada banyak hal ya, ada biaya operasional di dalamnya dan lain sebagainya begitu. Tentu ya kita berharap sabar saja, mudah-mudahan bisa segera ada kabar baik terkait dengan tiket pesawat ini gitu. Amin. Kameramennya udah senyum. Ada niat tersendiri. Sebenarnya kamu kan yang pengen. Betul gitu. Tapi memang harus jalan-jalan di Indonesia aja ya. Iya, memang. Jangan jauh-jauh. Di Indonesia aja masih banyak yang belum aku kunjungin. Keluar negeri boleh. Kalau keluar negeri 2 kali, di Indonesia 5 kali. Betul. Jadi, Indonesia aja belum sempat saya kunjungi. Nah makanya gitu, timur sampai barat belum semuanya harus loh. Bucket list pokoknya semua tempat, apalagi destinasi wisata yang menjadi prioritas dari Kemenpan harus kita datangin. Betul, keluar negeri setahun sekali aja, tapi keliling Indonesia ya 3 bulan sekali lah. Gak usah lah memperkaya orang lain, memperkaya teman-teman. Memperkaya kita sendiri. Makasih loh, tolong jadi influencer kita juga. Aku udah kasih kode nih. Iya, udah bagus kedipannya nih. Baik, Mbak Wamen. Yes. Wah, udah mulai masuk closing nih. Mbak Wamen, biasanya dulu kalau closing gimana Mbak Wamen? Aku langsung ngelunjak Minta saya, nanti kalau saya yang closing saya promosi Indonesia lagi nanti. Gak apa-apa Mbak Wamen, monggo loh Mbak Wamen. Oke, saya yang closing. Iya dong. Oke. Indonesia sangat kaya dari timur sampai dengan baratnya, dari alam sampai dengan gunung, dari tarian sampai dengan makanan, dari wewangian sampai dengan batik dan juga wastranya yang luar biasa. Harus kita eksplor, harus kita datangi dari ujung sampai ujung. Jadi jalan-jalan di Indonesia saja. Saya Niluh Puspa, sampai jumpa. Sudah cut, demikian episode VIP kali ini. Saya sudah di-closingkan atau tugas saya juga sudah diemban. Sudah dilakukan oleh Mbak Wamen Wakil Menteri. Ya? Honornya keluar kapan? Nanti ya Mbak Wamen ya. Ditunggu traktirannya. Siap. Terima kasih sebelumnya Mbak Wamen atas waktunya. Mbak Fani. Closingnya jauh lebih baik daripada yang biasa saya lakukan gitu dalam closing program VIP. Tapi saya tahu Mbak Wamen banyak sekali agendanya. Kemudian ke depan juga ini akan banyak sekali tugas-tugas yang harus diselesaikan. Tolong dibantu ya. Amin. Pak produser dibantu dengan ya. senang hati. Udah pakai kedipan. Tapi saya harap kesehatan Mbak Wamen menjadi yang utama harus dilakukan ya. Sehat-sehat ya Mbak Wamen ya. Mbak Fani juga Amin, sehat-sehat amin. supaya bisa terus menceritakan hal-hal baik Dan jalan-jalan berwisata. ya. Aduh, pengen banget. Terima kasih Mbak Wamen sebelumnya. Terima kasih Mbak Fani, sehat selalu. Terima kasih juga semua tim dari VIP VIP.com. Nanti kita bikin lagi sesi spesial bersama dengan Mbak Wakil Menteri Pariwisata Niluh Puspa. Yeay, Terima kasih, kita ketemu lagi terima lain kasih. kesempatan. Dadah.